Halo teman-teman petani, rekan-rekan pelaku usaha tani, dan semuanya yang sedang menonton. Selamat datang di materi penyuluhan agribisnis tahun 2026. Di sini perkenalkan, nama saya Karmelita Vindi Rosari. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Tarakan. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu strategi pemasaran digital untuk meningkatkan pendapatan petani. Zaman sudah berubah, cara jual pun harus berubah supaya hasil panen kita laku lebih mahal, jangkauannya lebih luas, dan keuntungannya utuh masuk ke kantong kita. Mari kita bahas lengkap dari awal sampai akhir. Mari kita lanjut yang pertama, yaitu misi penyuluhan tujuan dan sasaran. Pertama, mari kita lihat apa tujuan kita belajar ini, siapa sasarannya, dan apa masalah utamanya. Tujuan penyuluhan ada 3, yaitu memahami penting adopsi pemasaran digital di era modern, yang artinya kita sadar bahwa teknologi itu kebutuhan, bukan cuma gaya-gayaan. Kita harus berubah supaya usaha tetap jalan dan maju. Terus yang kedua, mempelajari langkah praktis dalam promosi produk pertanian online. Kita tidak cuma dengar teori, tapi belajar cara nyata, mudah, dan bisa langsung dipakai lewat HP yang kita punya. Terus yang ketiga, memperluas jangkauan pasar untuk pendapatan yang lebih maksimal. Tujuan akhirnya jelas supaya barang kita laku di mana saja dan uang yang kita dapatkan makin banyak. Terus sasaran masalah utamanya adalah Bapak Ibu sekalian, para petani mandiri, pengurus kelompok tani atau GOPTAN, serta semua pelaku usaha tani dan UMKM agribisnis. Materi ini khusus disiapkan untuk kita semua. Masalah utama yang kita hadapi bersama ada 3, yaitu harga jual hasil panen kita sering rendah karena kita sangat bergantung pada tuklak. Yang kedua, akses pasar kita masih terbatas, belum bisa menjangkau pembeli yang jauh atau lebih luas. Terus yang ketiga, dan yang paling jadi kendala, kita masih minim pengetahuan atau pemahaman, atau bahasa kerennya iliterasi dalam menggunakan teknologi untuk usaha kita. Dan kita masuk ke apa itu pemasaran digital. Sekarang kita bahas intinya apa itu pemasaran digital. Pemasaran digital adalah promosi produk atau komunitas menggunakan teknologi internet dan platform media sosial. Dan ada 4 keuntungan besar kalau kita pakai cara ini. Yang pertama, penjualan langsung, yang arti kita bisa menghubungkan petani langsung dengan konsumen akhir, istilah kerennya B2C. Tidak ada lagi perantara, tidak ada lagi pemotongan harga, kita jual, pembeli bayar, untungnya utuh kita terima. Yang kedua, penyebaran informasi cepat, yang artinya kita bisa mengupdate stok komoditi secara instan, beritanya langsung sampai ke ratusan bahkan ribuan calon pembeli sekaligus. Kalau ada panen baru, dalam hitungan menit semua orang sudah tahu barang kita ada dan siap dijual. Terus yang ketiga,
efisiensi biaya, yang artinya ini yang paling enak kita bisa mengangkas biaya pemasaran, biaya cetak brosur, sampai biaya angkut atau transportasi fisik secara gratis. Biayanya jadi sangat murah, bahkan banyak yang gratis, jadi keuntungannya kita makin besar. Terus yang keempat, citra bisnis modern, yang artinya dengan tampil rapi di dunia maya, kita bisa meningkatkan kepercayaan pembeli. Orang akan melihat usaha kita lebih profesional, lebih terpercaya, dan punya nilai atau kualitas yang tinggi. Pembeli akan lebih yakin untuk bertransaksi dan jadi langganan. Kita masuk ke bagian mengurai tantangan agrobinis saat ini. Nah, sebelum masuk ke solusinya, mari kita bahas dulu apa saja hambatan yang selama ini kita rasakan. Ada 4 poin utama. Yang pertama, rantai pasar panjang, yang artinya masalahnya adalah banyak yang perantara atau tengkulak. Akibatnya, keuntungan atau bagian yang seharusnya diterima oleh petani itu makin kecil, makin berkurang karena dipotong di sana-sini. Barang berpindah tangan berkali-kali, tapi yang dapat untung besar bukan kita. Terus yang kedua, produk mudah rusak. Yang artinya kita tahu bersama, sifat komoditas kita berupa sayur dan buah itu barang yang tidak tahan lama, memerlukan proses pemasaran yang sangat cepat supaya barangnya laku sebelum kualitasnya menurun, sebelum layu atau sebelum membusuk. Kalau lambat jualnya, nilainya jatuh bahkan rugi. Terus yang ketiga, keterbatasan informasi, yang artinya masalahnya kita sering tidak tahu harga pasar yang sebenarnya. Akibatnya, kita lemah saat tawar-menawar. Posisi kita kalah dan harga yang kita dapat jadi sangat rendah karena kita tidak punya patokan harga yang benar. Terus yang keempat, minim keterampilan, yang artinya ini tantangan zaman sekarang, kendala kita dalam beradaptasi dengan teknologi modern. Kita masih belum terbiasa, belum paham cara mengelola aplikasi di HP atau smartphone, apalagi di tingkat pedesaan. Ini yang bikin kita masih tertinggal cara jualnya. Dan kita masuk ke manfaat utama pemasaran digital. Nah, kalau kita sudah terapkan cara ini, 3 keuntungan besar yang akan mengubah usaha kita. Yang pertama, harga terbaik. Artinya, memungkinkan petani memperoleh margin keuntungan yang maksimal secara langsung, tanpa ada potongan dari distributor atau perantara. Jadi uang hasil jualnya utuh masuk ke kantong kita, tidak ada yang dipotong lagi. Terus yang kedua, pasar lebih luas, yang artinya kita bisa menebus batas wilayah atau batas geografis jangkauannya. Sangat luas menjangkau konsumen rumah tangga maupun industri, mulai dari kota terdekat sampai ke luar pulau sekalipun. Tidak terbatas hanya di pasar desa saja. Terus yang ketiga, membangun brand atau nama sendiri, yang artinya kita bisa mengedukasi dan memperkenalkan keunggulan produk kita kembali ke pembeli. Misalnya kita tekankan ciri khasnya. Ini produk organik, bebas pestisida atau kelebihan lainnya. Tujuannya supaya konsumen paham
suka dan jadi pelanggan setia kita untuk waktu yang sangat lama. Kita masuk ke pilihan media digital paling efektif. Jangan bingung mau pakai apa. Ini 4 alat paling gampang dan cocok buat kita semua ada di HP. Yang pertama, Instagram dan Facebook. Ini tempat visual atau gambar terbaik. Fungsinya memamerkan foto produk yang segar dan cantik, serta berinteraksi aktif langsung sama pelanggan. Orang suka lihat barang yang terlihat segar, di sini tempatnya kita memamerkannya. Terus yang kedua, WhatsApp Business. Ini alat komunikasi utama kita. Fungsinya memudahkan jalur obrolan dan pesan singkat, pemasaran langsung, dan kita bisa bikin daftar harga atau katalog barang sendiri. Sangat gampang dipakai, bedanya sama WA biasa ini. Lebih rapi buat usaha. Terus yang ketiga, marketplace atau toko online seperti Tokopedia, Shopee atau yang lain. Fungsinya memastikan keamanan transaksi pembayaran lewat rekening bersama. Jadi pembeli dan penjual sama-sama aman, tidak ada yang dirugikan. Terus yang keempat, TikTok kreatif. Di sini kita pakai video pendek yang menarik. Tujuannya menceritakan proses menanam, memanen, atau edukasi supaya orang tahu bahwa barang kita asli, segar, dan langsung dari kebun. Orang sangat suka melihat kegiatan nyata seperti ini. Dan kita masuk langkah awal memulai sukses digital. Nah, ini panduan langkah demi langkah dari nol. Ikuti urutan ini saja pasti berhasil. Yang pertama, persiapkan akun profesional. Buat akun khusus usaha, pisahkan dari akun pribadi. Jangan dicampur foto keluarga sama dagangan, supaya toko kita terlihat resmi, serius, dan punya nama baik. Yang kedua, dokumentasi berkualitas, yang artinya ambil foto dan rekam video barang yang segar, pakai cahaya yang cukup terang. Ingat, pembeli beli pakai mata. Kalau fotonya gelap, buram, atau jelek, orang tidak mau beli. Pastikan barang terlihat segar dan menarik. Terus yang ketiga, deskripsi jujur dan jelas, yang artinya harga barang jujur. Jangan menipu, mahal harganya. Kalau jujur, pembeli akan datang lagi dan lagi. Yang keempat, konsistensi publikasi. Adalah unggah barang dan berita baru secara rutin. Kalau ada panen baru, langsung posting, supaya toko kita terlihat aktif dan masuk daftar rekomendasi di media sosial. Jangan sampai akunnya diam saja. Terus yang kelima, pelayanan cepat dan ramah. Contohnya, kalau Anda yang bertanya atau pesan, balas dengan cepat dan sopan, berikan solusi terbaik termasuk soal pengirim. Pembeli senang dilayani baik, nanti dia akan jadi langganan dan merekomendasikan kita ke orang lain. Kita masuk visual, menentukan pembeli tis foto. Ingat, pesan utama ini, foto produk adalah etalase pertama Anda.
Pembeli online itu membeli dengan mata terlebih dahulu. Kalau fotonya bagus, orang tertarik. Kalau jelek, orang lewat begitu aja. Ada 4 poin penting supaya foto kita menarik dan laku keras. Yang pertama, cahaya alami. Selalu gunakan sinar matahari, tidak langsung misalnya saat pagi atau sore hari. Jangan foto di tempat gelap atau pakai lampu kamar, nanti warnanya jadi pucat atau jelek. Cahaya matahari paling bagus bikin barang terlihat nyata dengan segar. Terus yang kedua, latar belakang bersih. Contohnya, hindari latar yang berantakan, ada sampah atau barang berserakan. Gunakan alas yang polos, anyaman, atau papan kayu yang bersih dan rapi, supaya pandangan orang langsung tertuju ke barang kita saja. Yang ketiga, sudut bervariasi. Contohnya, ambil foto dari berbagai arah, ada dari atas, datar, ada dari sudut 45 derajat, supaya bentuk, ukuran, dan ketebalan produk terlihat jelas dan punya dimensi. Jangan cuma satu arah saja. Terus yang keempat, tampilan segar. Contohnya, sebelum difoto, bersihkan dari kotoran atau tanah. Bisa kita semprot sedikit air bersih supaya barang terlihat berkilau, basah, dan sangat segar. Sekali ini trik paling ampuh bikin orang ingin beli. Kita akan masuk ke strategi matematika penetapan harga. Ini bagian yang paling krusial supaya kita jual untung dan tidak rugi. Ada 4 langkah urutannya. Langkah pertama, hitung total modal. Kita harus hitung semua biaya operasional dari awal sampai akhir. Mulai dari beli benih, pupuk, air, tenaga kerja, sampai biaya bungkus atau kemasan barang. Tujuannya supaya kita tidak rugi karena ada biaya yang lupa dihitung. Langkah kedua, analisis kompetitor. Analisis kompetitor artinya lihat dan pantau harga barang yang sama atau sejenis yang dijual orang lain di aplikasi atau media sosial. Tujuannya supaya harga kita masuk akal, tidak perlu mahal sampai tidak laku, tapi juga tidak terlalu murah sampai merugikan diri sendiri. Kita bisa bersaing di pasar. Langkah ketiga, margin keuntungan. Setelah tahu modal dan harga pasaran, kita tentukan keuntungan yang wajar, biasanya antara 15% sampai 30% dari modal yang sudah kita hitung tadi. Ini angka yang sehat dan menguntungkan. Tujuannya supaya kita dapat keuntungan yang paling pas dan optimal. Langkah keempat, taktik promosi. Berikan kebijakan harga khusus, misalnya diskon kalau beli jual belah besar atau kasih bonus sayur gratis. Tujuannya supaya orang mau beli banyak, penjual cepat laku, dan pembeli jadi langganan setia kita. Dan kita masuk materi pentingnya kemasan.
Bapak Ibu harus ingat, ini kemasan atau bungkusan itu bukan sekedar pembungkus, pelindung saja, tapi kuncinya untuk menaikkan nilai jual barang kita. Ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama, melindungi kualitas dan kesegaran, yang artinya bungkus yang baik menjaga kelembapan, kebersihan, dan menjaga supaya sayur atau buah tidak cepat rusak atau layu saat dibawa jauh. Barang sampai ke tangan pembeli masih segar seperti baru dipetik. Yang kedua, meningkatkan nilai estetika, yang artinya barang yang dibungkus rapi, bersih, dan terlihat eksklusif akan terlihat lebih mahal nilainya. Kita bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi karena pembeli merasa dapat barang yang berkualitas dan higienis. Oke, terus yang ketiga, identitas merek berkelanjutan, yang artinya di bungkus itu tempelkan logo usaha, stiker, nama kebun, dan nomor HP atau kontak WA kita. Ini cara paling ampuh supaya siapa saja yang menerima barang kita tahu siapa penjual dan bisa menghubungi kita lagi di lain waktu. Ini cara kita membangun nama usaha sendiri untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan masuk materi ke aspek pengiriman dan administrasi. Ini bagian yang menentukan barang kita sampai dengan selamat dan usaha kita tercatat rapi. Buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada poin utamanya. Yang pertama, pilihan jasa kurir, yang artinya kita harus pilih jasa pengiriman yang andal dan punya layanan sampai cepat, misalnya layanan 1 hari sampai atau next day. Kenapa? Supaya kesegaran sayur dan buah kita tetap terjaga, tidak layu atau rusak di jalan. Jangan sampai barang jalan berhari-hari. Ingat itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terus yang kedua, standarisasi, packing atau pengemasan. Saat membungkus, sediakan lubang atau jalan udara supaya barang tidak lembab dan busuk. Lapisi buah yang lunak dengan kertas atau busa dan berikan pelindung tambahan. Kalau barangnya memang butuh perlindungan lebih, packing yang benar menjamin barang sampai aman. Ingat ya Bapak Ibu dan teman sekalian, kita harus mempackingkan barangnya dengan baik supaya barang yang kita kirim akan utuh dan tidak ada rusaknya. Terus yang ketiga, pencatatan keuangan. Ini wajib catat dengan disiplin. Setiap uang yang masuk dengan keluar, dan ingat satu aturan emas, pisahkan rekening atau uang usaha dengan uang belanja rumah tangga. Jangan campur supaya kita tahu benar berapa untung kita dan uang usaha tidak terpakai buat keperluan lainnya. Oke, itu materi yang aspek pengirimannya cukup jelas. Kita masuk ke materi kreatif bertani ide konten media sosial. Teman-teman sering tanya, terus apa saja yang harus kita posting? Ini ide-ide yang paling ampuh, ada 4 jenis ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, keindahan hasil panen. Contohnya, unggah foto
beresolusi tinggi, tampilkan hasil sayuran atau buah yang segar berwarna-warni dan indah langsung dari kebun. Orang suka melihat barang yang terlihat menggugah selera. Ini daya tariknya utama. Terus yang kedua, bend the scenes atau kegiatan sehari-hari. Contohnya, rekam video pendek kegiatan kita sehari-hari saat menyiram, merawat tanaman, atau memanen. Orang sangat suka melihat proses yang asli dan nyata. Ini bikin kita dipercaya sebagai petani asli, bukan pengecer. Terus yang ketiga, testimoni kepercayaan. Contohnya, bagikan tangkapan layar pesan atau ulasan positif dari pembeli yang puas. Kalau ada yang bilang barang kita bagus, segar, atau cepat, sampai tunjukkan ke orang lain. Ini bukti paling kuat kualitas barang kita. Terus yang keempat, edukasi bermanfaat. Contohnya, tulis tips singkat yang berguna, misal cara bersihkan sayur dengan benar, atau cara simpan buah supaya awet lama. Ini bikin orang melihat kita tidak cuma jual barang, tapi juga berbagi ilmu. Mereka jadi makin respek dan percaya. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Waspada kesalahan yang wajib dihindari. Terakhir, saya ingatkan hal-hal yang jangan pernah dilakukan karena ini bisa merusak usaha kita seketika. Ingat, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Yaitu ada 4 kesalahan yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, manipulasi kualitas. Jangan pernah kirim barang buruk atau jelek padahal fotonya bagus. Sekali kalau barang yang dikirim sama promosional itu penipuan. Pembeli akan marah, menyebarkan berita buruk, dan kita rugi nama baik selamanya. Terus yang kedua, slow respon, pelayanan buruk. Respon pesan yang lambat dapat membuyarkan minat beli dalam hitungan menit. Terus yang ketiga, tidak konsisten mengelola media. Membiarkan akun mati tanpa postingan baru berminggu-minggu merusak kredibilitas. Terus yang keempat, kesalahan perhitungan operasional. Yang artinya abai menghitung detail ongkos kirim dan pengemasan merusak laba bersih. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itulah pembahasan lengkap mengenai strategi pemasaran digital untuk pertanian. Intinya, pemasaran digital adalah jembatan dan solusi masa depan pertanian kita. Mari kita berani beradaptasi, berani belajar hal baru, dan berani mengubah cara kita berjualan mulai hari ini demi kesejahteraan keluarga kita, demi kemajuan desa kita, dan demi pertanian Indonesia yang lebih maju. Semoga
Materi lengkap ini bermanfaat dan bisa langsung diperhatikan. Sukses selalu untuk kita semua. See you next time, Bapak Ibu dan sekalian. Teman-teman sudah mendengar materi yang saya jelaskan pada hari ini.